Nah, ini yang kita ingin bahas pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita memandang sesuatu itu dengan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sedangkan kita melihat ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan ada yang lain kan ada. Wujud kan ada. La maujud illallah. Apa yang kita lihat dalam pandangan mata zahir kita ini hanya wujud bayangan, wujud majazi, bukan wujud hakiki. Kalau kita tertumpu kepada wujud majazi, artinya yang terlihat secara zahir, maka kita tidak akan mampu menembus kepada wujud hakiki. Maka la maujud illallah dalam hakikatnya tak ada yang wujud kecuali Allah. Contohnya begini. Sekarang kita ada. Ya, dulu enggak ada. Dulu kita enggak ada. Lalu kita lahir ke dunia, sampai sekarang kita ada. Perjalanan hidup kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ada yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, nggak ada lagi. Hilang dari peredaran. Pak Ketua, Pak Arjon, ada. Mungkin sekian puluh tahun yang akan datang, dulu. Ceritanya sudah dulu. Ketua Umum Korwil itu Pak Haji Arjon, dulu. 30 tahun yang lalu. Kata anak cucu cicit-cicit kita. Mana beliau sekarang? Udah nggak ada. Ini artinya dari tidak ada menjadi ada, kembali kepada ada, menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada. Nah, kalau begitu hakikatnya siapa yang ada? Yang ada itulah yang ada. Siapa yang ada? Hanya Allah. Dulu Allah ada, sekarang ada, nanti ada juga. Allah enggak pernah tiada. Jadi selamanya dia ada. Jadi yang ada itu hanya Allah sebenarnya. Adanya kita ini hanya sekedar ada majazi. Kalau dia berhembus melewati minyak wangi, harum semerbak mewangi. Ya. Nah, begitulah ruh kita. Kalau dia banyak berdekatan dengan orang taat, dengan sendirinya akan terbawa-bawa menjadi taat. Tapi kalau dia dekat dengan orang yang tidak taat, dengan sendirinya akan terbawa-bawa tidak taat. Oleh karena itulah, nah ketika jasad ini memang sudah enggak bisa diselamatkan, maka jangan lupa ruhnya harus diselamatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kitab bertauhid, kalimah la ilaha illallah kan kalimah tauhid, ya. Kalimah tauhid. Dalam kitab bertauhid ini kan ada 4 kategori tadi. Ya, ada yang disebut dengan tauhid af'al. Ada yang disebut dengan tauhid asma. Ada yang disebut tauhid sifat. Ada yang disebut dengan tauhid zat. Nah, jadi dalam kita mengamalkan kalimah la ilaha illallah, bagaimana sampai kita kepada tauhid yang 4 ini? Ya, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat. Ya. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan kalimah la ilaha illallah tanpa kita mengetahui kandungan dari kalimah itu sendiri. Maka dikatakan tadi dari hadis kursi, ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan kandungannya, Allah katakan kau pembohong. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita memahami tauhid af'al. Af'al itu apa? Perbuatan, ya. Jadi af'al itu perbuatan. Perbuatan ini terjadi, gitu ya, bisa baik, bisa tidak baik, atau buruk. Ya. Ada orang rajin sholat, ada orang banyak bersedekah, itu perbuatan baik. Tapi ada orang rajin judi, ada orang maling, itu perbuatan buruk.
dalam pandangan ilmu tauhid ada kala dilaksanakan oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini hanya pelaksana saja, tapi sebenarnya yang berbuat itu ruh kita. Ya. Itulah sebenarnya yang diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sebenarnya ruh kita itulah. Kalau ini kan tubuh basyariah, ibarat pakaian kita hidup di dunia ini saja. Nah kalau tubuh kita nggak memakainya lagi, matilah dia. Jadi orang mati itu artinya ruh kita menanggalkan pakaiannya. Kata kita mati. Jadi yang mati tubuh. Sedangkan ruhnya dia tidak pernah mati. Ya, maka yang perlu kita selamatkan ya dua-duanya. Di dunia kita perlu selamatkan tubuh, dunia akhirat kita perlu selamatkan ruh. Tapi kalau tubuhnya memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi, misalnya apa? Umur sudah 90 tahun, tenaga sudah nggak kuat lagi, atau dia sudah stroke, ya dah. Bagaimana menyelamatkan tubuhnya? Ya. Dengan tidak mengabaikan tubuh, tetapi yang paling diutamakan ruhnya. Selamatkan ruhnya. Jangan sampai kita habis waktu kita berotak-atik menyelamatkan tubuh yang notabene-nya memang nggak bisa diselamatkan. Sementara ruh kita abaikan, ya dah. Rugi kita dua-duanya. Dunia kita rugi, akhirat kita rugi. Di dunia menyelamatkan tubuh yang memang sudah waktunya nggak mungkin bisa diselamatkan karena memang usianya sudah tua atau karena penyakitnya yang sudah kronis, ya. Dengan tidak mengabaikan penyelamatan tubuh, jangan lupa selamatkan ruhnya. Itu yang dipentingkan. Nah, bagaimana menyelamatkan ruhnya? Ya, dengan banyak berzikir, dengan banyak kita ya berkecimpung dengan orang-orang yang senang ibadah, itu ya. Yang paling tidak seperti itu, sehingga ruh kita ini selalu berada dalam lingkungan orang yang dekat dengan Allah. Sebab ruh kita ini tidak ubahnya seperti angin lalu, saya bilang kemarin itu. Ya. Bagaimana angin lalu? Angin itu, ya kalau dia lewat meniupi bangkai, baunya busuk bagai bangkai. Padahal angin itu kan tidak ada bau. Tapi karena dia melewati bangkai, maka timbullah bau busuk.